Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romdania Kamila Ahmad dengan NPM 218102114 dari jurusan Psikologi Universitas Riau. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang kesadaran. Pengertian kesadaran. Secara harfiah, kesadaran sama artinya dengan mawas diri atau awareness. Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi di mana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu, sehingga akhirnya perhatiannya tersebut terpusat. Dua macam kesadaran. Yang pertama ada kesadaran pasif. Kesadaran pasif adalah keadaan di mana seorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu, baik stimulus internal maupun eksternal. Kemudian ada kesadaran aktif. Kesadaran aktif adalah kondisi di mana seseorang menitik beratkan pada inisiatif dan mencari dan dapat menyeleksi stimulus yang diberikan. Teori kesadaran menurut Sigmund Freud. Dalam teori tentang alam sadar atau conscious mind, Freud menjelaskan bahwa alam sadar adalah satu-satu bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas. Kesadaran itu merupakan suatu bagian terkecil atau tipis dari keseluruhan pikiran manusia. Hal ini dapat diibaratkan seperti gunung es yang ada di bawah permukaan laut, di mana bongkahan es itu lebih besar di dalam ketimbang yang terlihat di permukaan. Selanjutnya ada prasadar. Prasadar atau pre-conscious mind biasa disebut sebagai jembatan antara conscious dan unconscious. Berisikan segala sesuatu yang dengan mudah dipanggil ke alam sadar, seperti kenang-kenangan yang walaupun tidak kita ingat ketika kita berpikir, tetapi dapat dengan mudah dipanggil lagi, atau sering kali disebut dengan kenangan yang sudah tersedia atau available memory. Selanjutnya ada ketidaksadaran. Alam bawah sadar atau unconscious mind merupakan bagian yang paling dominan dan penting dalam menentukan perilaku manusia, mencakup segala sesuatu yang sangat sulit dibawa ke alam sadar, seperti nafsu dan insting kita, serta segala sesuatu yang masuk ke dalam karena kita tidak mampu menjangkaunya, seperti kenangan pahit atau emosi yang terkait dengan trauma. Teori kesadaran menurut Carl G. Jung. Kesadaran menurut Jung terdiri dari 3 sistem yang saling berhubungan, yaitu kesadaran atau biasa disebut yang pertama dengan ego. Ego merupakan jiwa sadar dari persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan-perasaan sadar. Ego bekerja pada tingkat conscious dari ego lahir, perasaan identitas, dan kontinuitas seseorang. Ego seseorang adalah gugusan tingkah laku yang umumnya dimiliki dan ditampilkan secara sadar oleh orang-orang dalam suatu masyarakat. Ego merupakan bagian manusia yang membuat ia sadar pada dirinya. Yang kedua ada personal unconscious. Struktur ini merupakan wilayah yang berdekatan dengan ego, terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah disadari tetapi dilupakan dan diabaikan dengan cara repression atau suppression. Pengalaman-pengalaman yang kesannya lemah juga disimpan ke dalam personal unconscious. Penekan kenangan pahit ke dalam personal unconscious dapat dilakukan oleh diri sendiri secara mekanik, namun bisa juga karena desakan dari pihak luar yang kuat dan lebih berkuasa. Selanjutnya ada collective unconscious. Merupakan gudang bekas ingatan yang diwariskan dari masa lampau leluhur seseorang yang tidak hanya meliputi sejarah ras manusia sebagai sebuah spesies tersendiri, tetapi juga leluhur pra-manusiawi atau nenek moyang binatangnya. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang tidur. Tidur merupakan kebalikan dari keadaan terjaga, namun kedua keadaan itu memiliki kesamaan. Kita berpikir saat kita tidur seperti yang ditunjukkan oleh mimpi, walaupun jenis pikiran dalam tubuh kita berbeda dari jenis yang kita lakukan saat terjaga, kita membentuk memori saat tidur. Seperti yang kita ketahui dari fakta bahwa kita mengingat mimpi. Selanjutnya ada fungsi tidur.
Tidur adalah sesuatu yang normal, tidak hanya untuk mengembalikan keadaan fisik tubuh, namun juga berfungsi untuk mental. Tidur diperlukan untuk proses adaptasi dan pertahanan diri, atau disebut dengan teori preservasi dan proteksi. Tidur juga mungkin dibutuhkan untuk konsolidasi ingatan. Ada 5 stadium atau tahapan-tahapan tidur. Yang pertama itu ada alfa. Alfa itu masih dalam kondisi sadar atau relaks. Yang kedua masuk ke tahap theta. Di tahap theta ini kita sudah di awal fase ketidaksadaran dan masuk ke fase spindle. Spindle ini adalah fase ketidaksadarannya tetapi lebih tinggi daripada theta. Selanjutnya ada delta. Di delta ini kita sudah tidak sadarkan diri atau ketidaksadaran. Dan yang kelima masuk ke fase REM atau Rapid Eye Movement, yaitu fase mimpi. Sekarang mumpung sudah masuk ke fase mimpi, saya akan menjelaskan apa itu mimpi. Mimpi terkadang disebut sebagai sesuatu yang tidak logis dan salah tempat. Dalam mimpi, pusat perhatian kita adalah diri kita sendiri, walaupun terkadang kejadian di luar sendiri, seperti bunyi sirene yang melengking. Itu dapat mempengaruhi isi mimpi kita. Teori-teori mimpi. Yang pertama itu ada teori psikoanalisis. Menurut teori ini, mimpi memungkinkan bertujuan untuk memenuhi keinginan dan hasrat yang terlarang dan tidak realistis yang dipaksakan masuk ke dalam bagian ketidaksadaran di dalam pikiran. Yang kedua, itu ada teori kognitif. Teori ini menyatakan bahwa mimpi merupakan modifikasi dari aktivitas kognitif yang terjadi selama kita terjaga. Selanjutnya ada teori aktivitas. Teori ini menyatakan bahwa mimpi terjadi ketika korteks mencoba membuat interpretasi atau makna yang berarti dari pelepasan saraf spontan yang diawali di pons. Sintesis yang dihasilkan dari sinyal ini dengan ingatan maupun pengetahuan yang telah kita miliki tampil dalam bentuk mimpi. Dalam pandangan ini, mimpi tidak menutupi keinginan yang tidak disadari, tapi dapat menunjukkan persepsi, konflik-konflik, dan kecemasan seseorang. Selanjutnya kita masuk ke materi hipnosis. Hipnosis menurut psikoanalisis adalah kesadaran regresi sebagian di mana subjek kekurangan kendali dalam kesadaran yang nyata dan karenanya bertindak secara impulsif dan terlihat dalam pembuatan fantasi. Selanjutnya, menurut Kearse and Lynn, hipnosis adalah sebuah prosedur di mana seseorang praktisi mengsugestikan perubahan sensasi, persepsi, pikiran, perasaan, atau perilaku dari subjek. Teori-teori mengenai hipnosis. Yang pertama itu ada teori disosiasi. Teori ini menyatakan bahwa hipnosis seperti mimpi yang jelas dan bahkan distraksi sederhana, melibatkan disosiasi atau dissociation, yaitu terpisahnya kesadaran di mana satu bagian pikiran bekerja sendiri dan terlepas dari kesadaran lainnya. Yang kedua itu ada teori sosiokognitif. Teori ini menyatakan bahwa efek hipnosis merupakan hasil interaksi antara pengaruh sosial yang dimiliki penghipnosis atau bagian sosio dan kemampuan, kepercayaan, serta harapan subjek atau nagian kognitif. Selanjutnya ada gangguan-gangguan kesadaran. Yang pertama itu ada narkolepsi. Yang kedua, somnambulis. Yang ketiga itu ada sleep paralysis. Pertama saya akan membahaskan gangguan tentang narkolepsi. Narkolepsi adalah gangguan tidur yang cukup umum diderita. Namun seperti gangguan tidur lainnya, ia juga amat jarang dikenali oleh masyarakat. Narkolepsi dalam bahasa awam bisa dikatakan sebagai serangan tidur di mana penderitanya amat sulit mempertahankan keadaan sadar. Gejalanya yaitu rasa kantuk berlebihan, katapleksi, sleep paralysis, hipnopompik, atau hypnagogic. Selanjutnya ada somnambulis. Somnambulis ini adalah berjalan sambil tidur.
Penyakit ini ditandai dengan gerakan berjalan pada saat tidur. Si penderita mungkin dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan lain, seperti berbicara dan makan pada saat tidur. Berjalan sambil tidur khususnya dapat terjadi pada saat tidur yang terlalu nyenyak. Selanjutnya ada sleep paralysis. Sleep paralysis. Menurut medis, keadaan ketika seorang akan tidur atau bangun itu merasa sesak napas, dada sesak, badan sulit bergerak dan sulit bergerak. Itu disebut dengan sleep paralysis alias tidur lumpuh atau karena tubuh tak bisa bergerak dan serasa lumpuh. Selanjutnya saya akan bahas materi kesadaran tentang psikoaktif. Sejak dahulu, obat-obatan telah digunakan untuk mendapatkan efek psikologisnya, seperti mengubah kognisi dan emosi dengan mempengaruhi neurotransmitter dalam otak. Obat-obatan yang mempunyai efek psikologis disebut sebagai psikoaktif. Contoh itu ada anti-anxiety drugs, yaitu obat dapat menurunkan kecemasan dan termasuk pada golongan yang dinamakan benzodiazepin. Obat-obatan ini sering dikenal dengan tranquilizer atau disebut dengan penenang. Tranquilizer ini terdiri dari tranquilizer minor dan tranquilizer major. Tranquilizer minor adalah tranquilizer minor. Obat-obat ini biasanya diberikan pada pasien yang mengeluh cemas atau tegang, walaupun beberapa orang sering menggunakannya sebagai tidur. Tranquilizer major dianggap pada bagian yang luas untuk mengurangi bentuk kebutuhan yang bervariasi dari pengendalian dan pengawasan. Dalam beberapa kasus dapat mengurangi agitasi, tensi, dan halusinasi. Selanjutnya ada antidepresan. Obat antidepresan sering diberikan pada pasien yang mengalami depresi mayor. Selain itu juga untuk membantu meningkatkan mood individu yang terdepresi. Obat ini tapi memberikan efek kognitif energi. Obat antidepresan cenderung mengurangi depresi pada aspek fisik. Selanjutnya ada antipsikotik. Obat ini sangat efektif